Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal inti wal istifadah tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasul dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawab. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fi faslun syurutus sujudi sab'atun an yasjuda ala sab'ati a'dha'in wa an takuna wa tahamulu bi ra'sihi wa adamul huwi li ghairihi wa bi harakatihi wa irtifa'u asaf. Faslun, syarat-syarat sujud yang mana di saat sujud. Syarat tersebut maka tidak sah ulama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku, yang dilihat oleh para sahabat, yang diajarkan kepada para tabi'in, kepada dari tabi'in kita, bahwa Nabi SAW ketika melaksanakan sujud ketika hilang salah satunya maka tidaknya seseorang. Yang pertama dari 7 anggota badan. 7 anggota badan itu yang pertama jabha, dahi. Yaden, perut, jari tangan. Enggak, pertama dahi, kedua dan ketiga butun, jari tangan. Yang ketujuh jari kaki. Dahi, tangan, ya, lutut dan kaki. Lah harus anggota badan tersebut. Yang pertama adalah dahi. Pada semuanya. Walaupun sebagian. Begitu juga kedua lututnya. Kaki itu tidak harus semuanya. Cukup sebagiannya. Perut, jari-jari tangan ditempel. Seperti ini. Jadi ini misalnya sakit. Ada yang bukan perut jari kaki, tapi hanya ujungnya. Bukan perutnya. Ini misalnya jari kaki, ujungnya gini dia. Berdiri. Jarinya. Kan bagian ini. Ya, bagian menggunakan sininya bagian kaki, tapi ujungnya. Yang sah itu sedikit kita bagian dalam. Maafin. Ya, nggak apa-apa, ini api sih gila nggak apa-apa. Nah, digunakan untuk sujud. Tapi kalau ujung jari ini nggak termasuk.
ujung jari tidak termasuk, tapi ini namanya perut jari kaki. Nggak termasuk. Kalau dia sujud menggunakan ini tidak sah sujudnya. Nempel gini tak? Nggak, bukan di perutnya, nggak sah. Atau gini tak? Nggak sah. Nah, kedua-duanya ngangkat ketika sujud. Kapan diletakkan? Ketika untuk duduk di antara dua sujud. Nah ini di antaranya perut jari hanya ibu jarinya. Nah, walaupun hanya ibu jarinya. Ini banyak pun kadang ada yang sujud dia tangannya di belakang. Sujud, tapi tangannya ditaruh belakang. Atau sujud seperti orang push up. Tangannya gini, nggak sah. Polai tentang ini, ya. Atau polai baru fitness kemaruk sujudnya, ya, ngegem gini. Nah ini nggak sah. Harus terbuka perut jari, ya, seperti fitnessnya. Ya. Nah, itu yang pertama. Kelipatan. Dahinya harus terbuka. Ini antara pelipis, juga antara tempat tumbuhnya rambut sampai alis. Nah, jadi antara tempat tumbuhnya pelipis. Ini panjang dan tidak termasuk dahi. Sama antar tempat tumbuhnya rambut sampai dahi. Lah sujudnya ini harus walaupun sebagian, dan yang sebagian itu harus menempel. Buka sebagian dan yang sebagian itu harus menempel. Gini nggak masalah. Tapi yang ini harus menempel. Jangan sampai seperti ini kemudian nggak ada dahinya yang nempel, justru kofiahnya yang nempel. Jadi dia meletakkan masuk sujud ini. Karena dahinya harus terbuka, walaupun nggak semua harus terbukanya. Tapi seperti ini rawan. Dahinya yang menempel walaupun itu sebagian. Ya, walaupun itu hanya sebagian. Kenapa? Harus terbuka. Bagian. Ya. Jadi gampangnya gini loh. Misalnya dibuka cuma separuh. Misalnya nih pakai baret. Si dahi. Dia sujud menggunakan dahinya ini. Ini. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia nggak menggunakan dahinya, justru menggunakan yang sini, ya, yang tertutup, nggak bisa. Ya. Maka sujud harus benar-benar yang menempel. Bagi orang yang kebiasaan memakai kofiah dahinya. Nah, karena ada orang nggak tahu kenapa senang pakai kofiah kayak gini. Pakai kofiah gini. Nah, karena kebiasaan pakai seperti ini rawan ini. Karena pada dahinya sisa. Kemungkinan kalau sujud nggak terkena. Nah, kemungkinan karena tergantung kofiahnya juga. Ya, tergantung kofiahnya. Lah kalau nggak mengena rawan. Nah. Adapun anggota sujud yang lainnya ada yang sunnah terbuka, ada yang wajib tertutup. Dahi wajib terbuka. Ya. Buka. Nah, itu juga perlu jadi kaki. Nah, untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki. Kalau perempuan kan wajib tertutup kaki. Ya. Lutut wajib tertutup. Tangan sunnah terbuka, dahi wajib terbuka. Dahi. Lawannya dahi.
Lah, salah. Ada permasalahan. Di dahinya ada luka. Atau sakit. Kalau dibuka khawatir dia. Karena nggak boleh kena debu dan semisalnya. Nah, mengkhawatirkan kalau dibuka untuk sujud misalnya, khawatir, takut. Bisa menambah parah. Menambah parah dan semisalnya. Lah ini sah sujud walaupun tidak dibuka. Sah sujud walaupun tidak dibuka. Asal itu tadi. Ya. Debu atau semisalnya. Maka boleh tidak dibuka dan sujud di atas perban dan semisalnya dan sah. Perlukan, ya tidak diperlukan pemberitahuannya dokter yang adil. Beda dengan masalah tayamum. Kalau masalah tayamum, ya, ketika ada luka yang borok, ya, itu tergantung apa? Tergantung daripada dokter yang adil. Oh iya, ini kalau kena air bisa tambah banyak. Ya. Ini kalau tambah air bosok. Nah, maka nggak boleh, kita boleh, boleh tayamum karena hal tersebut, kan gitu ya. Nah, tapi kalau di sini nggak diperlukan, ya tidak diperlukan ikhbar tabib adil. Yang penting apa? Ghalaba ala dhannihi. Jadi menguasai prasangkanya bahwa itu dapat membahayakan, maka tidak wajib bagi dia untuk melepasnya. Juga tidak wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Nah, tidak wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena itu sama dengan orang yang tidak bisa sujud merunduk. Dia nggak bisa sujud gini, akhirnya diganti sujudnya yang meletakkan dahi itu dengan merunduk. Sah sholatnya. Apakah perlu orang itu mengulangi sholat? Enggak. Sama dengan orang yang sujud walaupun dahinya tertutup karena penyakit, karena luka misalnya, yang menurut dia membahayakan. Bukan malas buka lo ya, bukan malas buka dan memakinya lagi. Molitiki misalnya, oke, buka males gawe ini meneng. Oh ini dosa. Kenapa? Itu wajib memakainya, melepasnya. Karena memang maka sah sujudnya walaupun dahinya tidak terbuka, wajib mengulangi. Masalah lain, kalau terhalangi oleh rambut. Rambutnya dibiarkan yang atas panjang. Atau rambutnya panjang. Sekiranya kalau sujud rambut tadi turun menutupi. Kalau kulitnya dahi ini menempel ke tempat sujud, sujudnya. Nanti buka, diapakan itu? Sibakkan, bahasa Indonesianya itu. Bahasa Indonesianya sibak ya. Disibakkan ke atas atau dipegang dengan tangannya untuk sujud dengan dahi. Tempel, tidak terhalang oleh rambutnya, tangannya kemudian diletakkan ke lantai. Karena kalau enggak, ya enggak sah sujudnya. Ya. Kalau enggak sah sujudnya, karena ini termasuk apa? Anggota sujud. Jadi dibuka untuk hanya memberikan jalan sujud, setelah itu ditempatkan sujud.
Itu kalau rambut kepala. Dahinya saking kepingin ini brewok, yang dikasih penumbuh rambut, atau tidak sadar mungkin paling ngasih untuk brewoknya, gatel gini. Akhirnya tumbuh pisan, misalnya ini tumbuh di dahinya rambut, ya apa? Nggak apa-apa, karena sudah menjadi bagian daripada, misalnya sujudnya itu berada di tanah. Karena apa? Dia sholat tanpa alas. Nah, seperti di misalnya sujud. Lah, ketika sujud, akhirnya apa? Ketika bangun dari sujud, nempel di dahinya tanah atau pasir, nempel di dahinya. Kan gitu ya. Kita kalau sujud itu pasti ada yang nempel, entah itu karena air wudhu, minyak dari wajah, ya, yang wajahnya berminyak, nempel sini. Sujud pertama itu, bangun dari sujud nempel semua di sini. Nah. Atau semisal debu, tanah, tisu dan semisalnya. Ada tisu di bawahnya, sujud dia di atasnya tisu, nempel tisunya nempel. Misalnya dikasih tisu sama dia kotor, kasih tisu. Waktu sujud nempel tisunya di sini. Bangun dari sujud nempel di sini. Nah ini gimana? Nah ini ketika mau sujud kedua itu harus dihilangkan. Mau sujud kedua harus dihilangkan. Tisunya harus diambil. Baru melakukan sujud kedua. Kalau dia sujud kedua dengan banyaknya debu atau tanah yang tisu yang menutupi dahinya dari sujud pertamanya, maka tidak sah untuk sujud keduanya. Kalau sujud pertamanya sah, kenapa? Ketika sujud kosong, tidak ada apa-apa. Benar-benar yang nempel ke tempat sujud adalah dahi. Sama dengan tisu tadi, benar-benar yang nempel adalah dahi kita. Tisu seperti sajadah buat dia kan gitu kan. Nah, tapi untuk sujud keduanya ini harus dihilangkan. Nah, diambil ya, untuk sah sujud keduanya. Kalau nggak sah sujud keduanya.